मालिक, आप जागो। मालिक बाबा, बाबा, मालिक। बाबा. Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Takdir. Film yang dirilis pada tahun 1983 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya yaitu Mithun Chakraborty, Shatrughan Sinha, Hema Malini, Ranjit Bedi, Jenat Aman, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang perebutan harta karun milik keluarga kaya raya. Hingga sang adik tega mengatur kejahatan untuk menyingkirkan sang kakak karena ingin memiliki harta karun itu sendirian. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria tua yang kaya raya. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Randir dan anak kedua bernama Ranvir. Sayangnya anak pertama yaitu Randir menjauhi ayahnya karena suatu masalah. Dan kini sang ayah tinggal bersama Ranvir beserta istrinya. Diketahui, walaupun bermasalah, sang ayah sangat menyayangi Randir karena baginya Randir anak yang jujur dan pekerja keras. Beda halnya dengan Ranvir yang selalu menghabiskan uang ayahnya dengan berjudi dan main perempuan. Diketahui, istri Ranvir sedang mengandung, tapi Ranvir menyuruh istrinya tinggal bersama orang tuanya hingga anaknya lahir. Dia mengancam sang istri untuk melahirkan anak laki-laki, jika tidak, dia akan menceraikannya. Saat itu, sang ayah yang sudah sakit-sakitan menyuruh Ranvir menjemput sang kakak untuk melanjutkan semua usaha dan kekayaannya. Ranvir membujuk ayahnya jika dia pun mampu untuk melakukan semua itu. Tapi ayahnya tak percaya dan tetap menginginkan Randir. Kemudian, Ranvir berjanji akan membawa kakaknya untuk menghadap sang ayah esok hari. Ternyata, kini Randir hidup bahagia dengan anak dan istrinya, walaupun di rumah sederhana. Randir memiliki anak perempuan berumur 7 tahun dan bayi laki-laki yang baru lahir. Saat itu, sang istri memberikan semua perhiasannya untuk membayar gaji buruh. Diketahui, Randir memiliki usaha tambang batu bara. Tapi saat ini gaji para karyawannya belum terbayar karena 1 titik pertambangan ditutup. Sang istri tak mau para karyawannya kelaparan, maka dari itu dia memberikan semua perhiasannya. Tapi Randir menolak karena tak mau menyusahkan istrinya. Dia akan memikirkan gaji karyawan dengan caranya sendiri. Dia berkata jika dia mau, dari kemarin dia akan memintanya kepada sang ayah karena ayahnya memiliki harta karun. Istrinya terkejut. Kemudian, Randir menceritakan alasan dia menjauhi sang ayah gara-gara harta karun itu. Sebelum menikah, Randir diajak ke sebuah kuil tua di dalam hutan. Ayahnya terlihat memuja dewanya, kemudian menyiramkan susu untuk patung Dewi Ular. Susu itu terus mengalir sampai akhirnya mengucur ke sebuah batu. Sang ayah meminta Randir menyingkirkan batu itu tanpa ada suara. Randir bertanya, "Mengapa begitu, ayah?" Sang ayah menjawab, "Jika ada suara sedikit pun, maka akan terjadi bencana dan kuil ini akan hancur." Sampai tibalah mereka ke ruang bawah tanah. Ternyata tempat itu adalah penyimpanan harta karun milik nenek moyangnya. Randir sangat takjub melihat semua itu. Emas batangan, berlian, perhiasan, koin emas, semuanya ada di sana. Sang ayah menyuruh Randir mengambil semuanya untuk membuka usaha di luar negeri. Randir bertanya, mengapa harus di luar negeri? Karena negerinya sendiri pun butuh lapangan pekerjaan. Sang ayah menjawab, karena jika membuka usaha di dalam negeri, pasti ujung-ujungnya bangkrut. Randir menolak untuk pergi ke luar negeri karena dia hanya ingin membuka usaha di negeri sendiri. Dia ingin mensejahterakan rakyatnya dan membantu orang miskin. Sang ayah kemudian berkata, jika begitu, usahalah sendiri dan jangan sepeser pun Randir mengambil harta ini. Yang akhirnya, Randir lebih memilih membuka usahanya sendiri daripada harus meninggalkan negeri ini. Dari situlah kerenggangan antara anak dan ayah terjadi. Setelah menceritakan semua itu, Randir pamit kepada sang istri untuk pergi ke perusahaan tambangnya. Ternyata Ranvir sedang menunggu Randir.
Randir senang karena sudah lama sekali mereka tak bertemu. Randir bertanya apakah hal penting yang menyebabkan ia kemari. Bukannya jujur, Ranfir malah menjelek-jelekan sang ayah dan berkata jika dia akan ikut bekerja dengannya di sini. Ranfir sengaja melakukan hal itu karena dia tak ingin Randir mengetahui jika sang ayah akan menurunkan semua kekayaannya kepada Randir. Randir senang karena Ranfir ingin bekerja dengannya, tapi dia menunjukkan ada sedikit masalah di pertambangannya. Dia bercerita jika satu titik pertambangan terbesar ditutup. Karena insinyur mengatakan jika itu terus digali, maka suatu saat akan menimbulkan bencana. Padahal titik itu adalah penghasil batu bara terbaik. Dia lebih baik menutupnya daripada karyawannya celaka. Saat itu, akuntan Randir yang bernama Polchan datang. Dia membawa uang pinjaman dari bank untuk membayar gaji karyawan dan tunjangan. Randir memerintahkan Polchan untuk memberikan uang itu kepada semua karyawan yang sekarang tak bekerja. Kemudian, dia meminta Ranfir untuk bekerja di sana menghandle semuanya karena kebetulan beberapa hari ini dia harus keluar kota untuk bertemu klien. Setelah pergi, Ranfir merencanakan sesuatu. Dia menghasut Polchan dan mengambil hatinya. Esok hari, di saat Ranfir diajak berkeliling di sekitar lokasi, Polchan menjelaskan mengapa titik itu ditutup. Itu karena tuannya Randir tak ingin ada karyawan yang celaka. Tapi Ranfir menyatakan jika itu ditutup, karyawan akan menjadi pengangguran. Saat itu, seorang pria bernama Jagu datang. Dia adalah penjaga lokasi itu. Ranfir mengatakan lagi jika dia kasihan kepada karyawan. Perkataan para insinyur itu belum tentu akan terjadi. Sebaiknya tambang itu dibuka lagi agar semua karyawan bisa bekerja kembali. Yang akhirnya, Polchan setuju dan membuka lagi titik itu. Di tempat lain, seorang anak bernama Siva memberikan sepasang anting-anting kepada kakak perempuannya. Ternyata, mereka anak dari salah satu karyawan di perusahaan tambang Randir yang bernama Madhav. Madhav sangat menghormati sekali Randir, karena Randir adalah tuannya yang baik. Saat itu, Jagu berteriak-teriak memanggil Madhav untuk menyediakan minuman. Anak gadisnya tak terima dan memarahi Jagu. Tapi Jagu malah melecehkannya, yang akhirnya Siva ikut membantunya. Jagu memarahi Siva dan Madhav meminta maaf, yang akhirnya Siva dilepaskan. Siva sempat mengambil kalungnya, tapi Jagu mengetahuinya. Keesokan harinya, istri Ranfir melahirkan, tapi anaknya tak selamat. Dia menangis karena takut Ranfir marah dan menceraikannya. Saat itu di pertambangan terjadi longsor. Benar saja, apa yang ditakutkan terjadi. Hampir 300 karyawan tewas terkubur di galian. Madhav berlari hendak melaporkannya kepada Randir. Saat itu, dia bertemu Polchan. Dia mengatakan jika ada yang membuka lagi tambang itu, dan sekarang dia akan melaporkannya kepada tuan. Polchan menjawab jika tuannya sekarang adalah Ranfir. Madhav terkejut dan saat itu Jagu langsung menusuknya. Madhav terlihat sekarat. Saat itu, anak gadisnya menyaksikan kekejaman Jagu. Jagu menghampirinya, kemudian memperkawasnya. Siva melihat ayahnya sekarat. Dia bertanya siapakah yang melakukan hal ini. Ayahnya hanya menjawab, dan dia keburu meninggal. Siva menyangka jika tuan yang dimaksud adalah Randir. Siva mencari-cari kakaknya dan hanya menemukan sebelah antingnya. Saat ditemukan, kakaknya sudah tewas. Tetapi di tangannya, dia menggenggam kalung Jagu. Siva mengenal kalung itu dan akan membalasnya suatu saat nanti. Randir difitnah menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan 300 karyawannya tertimbun longsor, dan dia dijemput polisi. Kemudian, Polchan menghubungi istri Randir, mengatakan jika Randir diserang para karyawannya. Istrinya panik dan hendak menemui Randir dengan membawa serta kedua anaknya. Tapi ketika mobil berjalan, Ranfir sengaja memutus rem mobilnya agar terjadi kecelakaan. Hingga tak ada lagi keluarga Randir yang tersisa, dan harta kekayaan sang ayah pasti akan menjadi miliknya. Benar saja, rem mobil yang dikendarai istri Randir blong. Dia menyuruh anak perempuannya melompat dari mobil. Tapi anak itu tak mau, yang akhirnya dia mendorongnya. Istri Randir mengalami kecelakaan dan mobilnya terbakar. Saat itu, istri Ranfir frustasi dan hendak bunuh diri karena dia takut pulang tanpa membawa anak. Tapi tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Ternyata bayi itu adalah bayi Randir yang selamat dari kecelakaan.
Istri Ranfir mengambilnya, tapi dari kejauhan Polchan melihatnya tanpa tahu itu adalah istri Ranfir. Anak perempuan Randir ditemukan seorang wanita yang bernama Hirabai. Ternyata dia pemilik rumah bordil. Dia membawa anak itu dan membuang identitasnya, juga merobek satu-satunya foto keluarganya. Dan saat itu dia menamainya Chandeni. Randir didakwa 20 tahun penjara dan sang ayah meninggal karena serangan jantung. Ranfir murka karena ayahnya mendadak meninggal sebelum dia memberikan peta harta karun yang dimilikinya. Di penjara, Randir menerima sepucuk surat. Ternyata sebelum meninggal, sang ayah menulis surat untuknya. Dalam surat itu tertulis, dia percaya jika Randir tak melakukan kejahatan ini. Dia memberikan peta harta karun kepadanya karena hanya Randirlah yang bisa dipercaya untuk menjaganya dan memperbolehkannya untuk mengambil harta itu sesukanya setelah dia keluar nanti. Dan 20 tahun pun berlalu. Siva kini sudah dewasa dan menjadi seorang preman. Dia akhirnya bisa membalas dendam kepada Jagu. Dia terus menghajarnya karena telah merenggut nyawa sang kakak, yang akhirnya Jagu tewas di tangan Siva. Tapi Siva masih tak tenang karena satu lagi incarannya belum dihabisi. Dia harus menunggu beberapa bulan lagi untuk membalaskan kematian ayahnya kepada Randir, karena dari kecil yang dia tahu Randirlah yang membunuh ayahnya. Terlihat ada demo di suatu pabrik. Ternyata demo itu ditujukan kepada pabrik milik Ranfir. Ranfir memperhatikan demo itu dengan rekannya bernama Sarma. Saat itu seorang pemuda datang. Dia ternyata bayi yang dipulung istri Ranfir. Tapi dia menutup rapat-rapat rahasia itu dan menyatakan kalau bayi itu bayi yang dilahirkannya. Dan dia menamainya dengan nama Vikram. Sampai saat ini, Ranfir percaya kalau Vikram adalah darah dagingnya. Saat itu, Vikram menghalau demo. Ketua serikat bernama Abdul meminta agar perusahaannya menaikkan gaji. Jika tidak, mereka akan berhenti bekerja. Vikram menjawab, silahkan saja itu mereka lakukan karena keluarganya takkan rugi dan malah mereka yang tak bekerja yang akan kelaparan. Melihat keberanian Vikram, Sarma terkesan dan berencana menjodohkannya dengan anak perempuannya. Dia berjanji akan memberikan mahar 3 pabrik sekaligus jika Vikram bersedia menikahinya. Mendengar hal itu, Ranfir setuju. Tapi Vikram tumbuh menjadi anak yang manja, playboy, dan selalu memamerkan kekayaannya. Suatu malam dia melihat gadis di pesta. Dia terpesona dengan gadis itu. Gadis itu bernama Nisa. Dia berkenalan dengan Nisa dan membawanya ke sebuah hotel. Dia tak tahan dengan kemolekan tubuh Nisa dan ingin mantap-mantap dengannya. Nisa tak mau, tapi di saat Vikram membayar minuman, Nisa melihat uang banyak di kantong Vikram. Ternyata Nisa adalah seorang penipu. Nisa akhirnya mau dan berpura-pura genit. Dia membubuhi obat tidur di minuman Vikram dan izin untuk mandi dulu. Vikram senang dan dia pun menyetel musik. Saat itu kepalanya pusing dan dia pun pingsan. Kemudian Nisa langsung mengambil semua benda berharga milik Vikram dan pergi. Demo masih saja berlangsung. Ranfir meminta Polchan untuk mencari orang yang mau menyingkirkan ketua serikatnya yaitu Abdul. Dia ingin Abdul mati agar demo berhenti. Polchan yang sekarang setia kepadanya berkata jika itu akan segera dilakukannya. Setiap dia melakukan perintah, Ranfir memberikannya minuman mahal dari luar negeri yang membuat Polchan senang. Malam itu seorang wanita hendak bunuh diri di atas jembatan kereta api. Ternyata wanita itu Chandeni. Chandeni tak kuat bekerja di bawah Hirabai yang setiap hari harus menari di depan pria hidung belang. Siva yang melihatnya mencoba menghentikannya. Dia berkata jika bunuh diri hal yang tidak baik. Dia kemudian membawa Chandeni ke rumahnya. Dia berkata jika mau, Chandeni boleh tinggal bersamanya selamanya. Dia berjanji akan melindunginya. Chandeni tenang mendengar perkataan Siva. Tapi saat di luar, dia mendengar sesuatu. Ternyata Siva didatangi Polchan. Polchan meminta agar Siva menghabisi seseorang bernama Abdul, ketua serikat. Chandeni yang mendengarnya terkejut karena orang yang menolongnya seorang pembunuh. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Saat itu Siva menjawab jika dia tak bisa karena Abdul adalah orang baik yang menyuarakan aspirasi karyawan. Dia hanya membunuh kemiskinan tapi tak membunuh orang miskin. Mendengar hal itu kemudian Polchan pergi. Tapi Polchan tak pantang menyerah. Dia menyuruh orang lain untuk membunuh Abdul. Beberapa preman datang mencoba membunuh Abdul. Tetapi Siva datang tepat waktu dan menyelamatkan Abdul.
बड़ा हमला नहीं होगा। Setelah itu, Siva pulang. Dia melihat Chandani tak ada di rumahnya. Dia kemudian mencari Chandani ke rumah bordil. Chandani terlihat menari di sana. Semua orang yang melihat Siva pergi karena takut kepadanya. Siva bertanya mengapa Chandani pergi dan kembali kemari. Chandani menjawab jika dia tak bisa hidup dengan orang yang kerjaannya hanya mengambil nyawa orang lain. Siva bertanya apa maksudnya. Chandani menjawab jika Siva ingin Chandani hidup bersamanya, Siva harus berhenti menggunakan pisau untuk membunuh. Siva menyatakan jika dia punya satu lagi sumpah yang harus menggunakan pisau. Setelah itu, dia berjanji jika sumpahnya terpenuhi, dia akan berhenti. Chandani berkata jika begitu dia akan menunggunya. Suatu hari, Ibu Vikram mendatangi kuil. Terlihat Nisa ada di sana dan memperhatikannya. Dia yakin ibu itu orang kaya. Kemudian dia mengambil mangalsutra miliknya. Terlihat Ibu Vikram tak mengetahuinya dan terus berdoa. Selesai berdoa, Nisa memberikan mangalsutranya. Ibu Vikram bertanya dari mana dia mendapatkannya. Nisa menjawab jika itu terjatuh dan dia berbaik hati mengembalikannya. Nisa mengaku jika dia seorang hamba yang sedang membangun kuil. Ibu Vikram terkesan dan mengajak Nisa ke rumahnya untuk diberikan sumbangan. Nisa senang dan ikut dengannya. Para tetangga di sana memberikan sumbangan kepada Nisa yang membuat Nisa tak menyangka mendapatkannya. Tetapi saat itu Vikram melihatnya. Dia ingat Nisa adalah wanita yang menipunya. Nisa yang melihatnya pun ketakutan dan Vikram memiliki ide untuk membalasnya. Dia meminta di depan ibunya untuk mengantar Nisa yang membuat Nisa tak berkutik. Vikram membawanya ke tempat peristirahatannya. Vikram hendak memberi pelajaran kepada Nisa, tapi Nisa terus melawan. Dia melempar vas bunga dan mengenai Siva yang lewat di sana. Siva masuk ke tempat itu dan menolong Nisa. Karena demo itu, perusahaan Ranveer terancam bangkrut. Dia bingung dan panik. Jalan satu-satunya adalah meminjam uang kepada rentenir. Saat itu dia mengunjungi Bob, seorang rentenir yang terkenal kejam. Dia tak segan membunuh siapa saja orang yang ingkar janji. Saat itu Ranveer meminjam uang 50 lakh dan berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 3 bulan. Dia akan mengembalikan uangnya setelah Randir keluar dari penjara. Karena dia yakin Randir tahu keberadaan harta karun ayahnya. Bob yang sudah mempercayainya memberikannya. Tapi setelah Ranveer pergi, Bob memerintahkan anak buahnya memata-matai keluarga Ranveer dengan menyamar menjadi supirnya. Keesokan harinya, Sarma membawa anak gadisnya bernama Alka untuk diperkenalkan kepada Vikram. Pantas saja Sarma sanggup memberikan mahar 3 pabrik karena Alka memiliki kekurangan, yaitu gagap dalam berbicara. Vikram yang awalnya mau dijodohkan karena melihat Alka yang cantik, sekarang berubah pikiran karena tahu kekurangan Alka. Dia mendatangi Nisa dan berniat berdamai. Kemudian dia meminta tolong agar Nisa membatalkan pertunangannya dan Alka dengan alasan apapun. Nisa yang otaknya uang dan uang setuju asal ada uang. Hari pertunangan pun digelar. Vikram senang karena Nisa memenuhi janjinya. Tapi ketika mereka siap menukar cincin, Nisa diam saja. Vikram berkali-kali memberikan isyarat, tapi Nisa diam saja yang akhirnya Vikram sendiri yang memutuskan untuk membatalkan pertunangan dengan alasan sudah menjalin hubungan dengan Nisa. Tapi Nisa tak mengakuinya, malah dia berkata jika dia tak mengenal Vikram. Vikram tak berkutik dan keluarganya pun marah, kemudian memaksanya melanjutkan pertunangan itu. Keesokan harinya, Polchan mengabarkan berita gembira kalau Randir akan bebas lusa nanti. Ranveer senang, tapi dia bingung karena dia tahu kedua anak dan istri Randir meninggal dalam kecelakaan itu. Sedangkan Randir hanya tahu istri dan bayinya saja yang meninggal. Ranveer meminta Polchan untuk mencarikan wanita untuk mengakukan jika itu anak perempuannya yang selamat. Tapi dia akan mengatur rencana agar Randir menggelontorkan uangnya dengan mengatakan jika anaknya mengidap penyakit kanker.